pagi dunia tipu-tipu. Nih yang minta-mintain konten mana bang, konten mana bang. Nih konten nih. Sorry banget nih ya. Jadi 2 minggu kemarin tuh hujan mulu gengs. Jadi ya mau gimana, nggak bisa keluar, nggak bisa bikin vlog. Jadi ya maklumin lah. Oke, jadi lagi rame sebenarnya di sosial media. Dari dulu enggak, udah kayak dari tahun lalu sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya rasisme ya dalam permotoran gitu loh. Bukan rasisme. Kalau dulu kan seringnya rasisme CC. Kalau sekarang tuh udah ke rasisme modifikasi gitu loh. Jadi yang pertama nih, jadi ini gue kasih masalahnya dulu ya, baru nanti gue kasih kayak solusi atau pandangan gue gitu. Nah, jadi yang pertama masalahnya itu adalah modif motor. Jadi ada kayak kubu A sama kubu B gitu kan. Ya banyak lah kubu. Jadi mereka yang saling menghujat gitu loh. Jadi yang kayak modifan, jadi kayak kubu modif motor di bagian mesin sama kubu modif motor di bagian kayak ya mempercantik aja gitu loh, kayak spion bar end kayak gitu-gitu lah. Kalian tahu kan, kalau kalian TikTok pasti kalian paham lah, yang kayak mereka saling ngujat gitu loh, yang motor yang cuma modif spion bar end, potong spakbor, terus open looper lah ya berotak-tak jospar, berak sekebon, cat velg lah, gitu-gitu lah. Nah, dikata-katain tuh sama yang modif hedon, atau enggak sebaliknya lah ya. Jadi dua sisi saling ngata-ngatain, saling ngujat-ngujat gitu kan. Terus ada juga nih yang gue denger gara-gara dia modifnya begitu, dia cuma modif estetika aja, nggak ada modif mesin, sampai nggak ditemenin gitu. Parah banget kan itu, kan gila. Nah, habis itu ada juga nih yang modif motor saling menghujat antara yang modif motor sama yang motor standar. Ini kan emang udah lama ya sebenarnya, kayak motor standar ngantuk gitu-gitu kan. Nah ya, tapi kalau misalnya dikata-katain gitu mah, maksudnya dianggap bercanda ya nggak apa-apa ya. Cuma ini sampai yang gua kesel tuh sampai nggak ditemenin gitu loh, sampai nggak diajak ngobrol dan nggak diajak sunmori atau nggak riding biasa lah. Soalnya gua ngalamin nih pas motor gua standar ting-ting, ya gua dianggap kayak nggak usah diajak lah, nggak ngerti motor gitu. Pas gua modif head-on nih, kayak pasang RNG, Lighttech, Aqua 1 gitu-gitu, baru lah ditanya-tanya, kayak ditemenin gitu loh, baru diajak ngobrol. Kalau misalnya kayak diyakinin nih, oh gue udah paham motor nih, kayak apa banget sih men, gak seru banget loh. Gila gak tuh? Ini maksudnya gue bukan yang mau pansos ya, sekali lagi, tapi emang gue ngalamin sendiri bos. Jadi ya ini ya kejadian nyata gitu loh. Nah, yang ketiga ya rasisme CC. Itu mah dari dulu sebenarnya ya. Kayak yang moge maunya main sama moge, yang mau chill nggak ditemenin, atau kayak metik, fastik ditinggal gitu kan. Oh ya, sama satu lagi tuh yang kayak fastik versus motor metik kan lagi rame tuh, kayak saling menghujat lah, yang kayak motor kipas gini-gini lah. Aduh, gila, lama-lama motoran sekarang tuh udah nggak kondusif ya. Sebenarnya motoran dari dulu ke dulu sih sama, cuma gara-gara boomingnya sosial media, nah makanya jadi nggak kondusif gitu loh. Motor ya dari dulu sama, riding kemana-mana makan udah, cuma gara-gara sosial media, gara-gara beberapa akun lah, akun yang meresahkan ya bun. Nah, jadi yang pertama ini ya, kalau misalnya kalian masih bocil, silakan pak. Kalau misalnya kalian masih bocil, kalian tuh belum paham gitu loh. Jadi setiap orang itu punya preferensi, maksudnya kayak punya selera masing-masing, punya gaji atau uang masing-masing, punya pendapatan yang dia mau rela keluarkan buat modif masing-masing, ya banyak lah. Jadi ya kalau misalnya nih orang punya modif A, maksudnya tipe modifnya A gitu, sedangkan lu arahnya itu ke B, ya jangan marah, maksudnya jangan lu kata-katain, ya selera dia, selera lu gitu loh. Kecuali kalau misalnya modifnya membahayakan ya, misalnya kayak motor trondol, nggak ada lampu, semua bodi copot-copot. Nah ya setidaknya kalian kasih tahu gitu loh, jangan dihujat. Jadi kalian merangkul, jangan dihujat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kalian hujat, adanya nanti mereka jadi belajar dari kalian. Oh, kalau misalnya gini boleh dihujat. Nah itu kan kayak apa ya, adanya kalian memperpanjang hujatan. Ya gitu sih omongnya, kayak kalian memperpanjang dosa gitu loh. Lebih baik kalian rangkul gitu loh. Jadi ya setiap orang
punya selera masing-masing lah. Jadi jangan kalian kayak maksain. Misalnya nih gue modif Ako Salto, terus temen gue modifnya apa kayak KTC, atau gue bukan jelek-jelekin ya, cuma kan ya nggak segelintir orang gitu loh. Maksudnya nggak semua orang bisa nge-spend atau punya pendapatan kayak gua gitu loh. Atau kan misalnya nih gue modif sen, harga sen ini sekitar ya taruhlah 1,5 gitu kan. Nah orang kan nggak habis pikir aja gitu, orang awam kayak gila lu sen aja bisa buat makan 2 bulan gitu loh. Ya tapi kan menurut gua ini worth it gitu loh, maksudnya sesuai juga dengan budget gua. Jadi ya jangan maksain gitu loh. Kalau misalnya mereka sennya cuma WR3 ya nggak apa-apa dong, kan mereka duitnya kan mereka sanggupnya segitu, ya nggak apa-apa dong, daripada maksa ngutang sana sini kan. Wah itu lebih nggak enak lagi deh. Lu dia cuma terlihat kaya tapi sampai ngutang gitu, itu kan udah wah nggak bener itu kalau kayak gitu. Terus yang gue kesel ya, maksudnya gini, kalau misalnya kayak gue nih, anggaplah gue ngehujat, ya maksudnya salah juga sih, tapi kan setidaknya itu udah duit gua gitu loh. Sedangkan yang hujat ini rata-rata tuh masih bocil yang masih ngandelin duit orang tua gitu loh. Jadi kan kayak kalian tuh masih dikasih orang tua, misalnya kalian kayak Pak modif ini dong, modif itu dong, nah dikasih kan. Nah tapi kalian tuh udah berlagak sombong gitu depan temen kalian yang motornya modifnya nggak mahal-mahal sekalian gitu loh. Nah itu kan kayak wah nggak tahu diri namanya itu. Lu nggak ada kerja keras tapi lu malah sombong depan temen lu gitu. Kecuali duit lu sendiri lah itu oke. Tapi kalau misalnya udah punya duit sendiri, udah punya penghasilan sendiri, ya pasti perilaku lu nggak kayak gitu. Pasti perilaku lu kayak gua udah dewasa gitu loh. Berikutnya nih ya yang motor standar versus motor modif gitu ya. Ya balik lagi sama kayak tadi. Wah Harley bos. Ya setiap orang kan punya duit masing-masing gitu loh. Jadi kayak bisa aja lu karena berlebihan duit gitu kan, lu jadi bisa sanggup gitu loh buat modif. Sedangkan dia karena mungkin duitnya pas-pasan atau lagi pandemi gini kan ada yang dibutuhkan gitu kan. Ya makanya kan dia nggak bisa modif gitu loh. Jadi ya kalian ngerti lah, jangan seenak jidat gitu loh. Siapa tahu dia udah nabung susah-susah buat beli motor terus kalian katain gitu. Itu kan kayak wah nggak seru sih. Oke lanjut sekarang di rasisme dalam CC gitu. Jadi ini sebenarnya udah lama sih, kayak yang moge maunya main sama moge, yang mocil maunya main sama mocil. Nah ini sebenarnya ada yang, kalau yang ini ada benar dan salah juga, maksudnya ada positif dan negatifnya lah. Jadi beberapa waktu yang lalu gue ada belajar gitu namanya law of attraction kalau nggak salah ya. Jadi seiring semakin sukses orang, dia pergaulannya juga mau makin sukses gitu loh. Maksudnya kayak gini loh, kayak misalnya dia udah kerja keras nih beli moge, nah dia tuh pengen nongkrong sama orang yang udah sukses juga, yang udah kayak beli moge seumuran dia gitu loh. Nggak mau sama yang misalnya orang yang males-malesan gitu. Nah tapi ya itu boleh sebenarnya. Maksudnya kalian ya bikin circle, maksudnya kalian bikin circle baru lah. Nah tapi ya kalau misalkan punya temen yang mocil atau kayak metik gitu kan, ya jangan ditemenin juga. Maksudnya jangan temenin. Maksud gua kalau misalnya kalian punya temen yang mocil ya, ya diajak main juga lah. Maksudnya kalau misalnya kalian pengen riding sama yang moge-moge, fine, kalian pilih satu hari gitu lah yang khusus moge. Tapi ya tetap lah kalian jangan lupain temen kalian gitu loh. Itu namanya kacang apa? Ya kacang lupa kulit. Ya kira-kira 3 itu aja sih yang gue mau ngomongin sebenarnya. Soalnya makin lama ya di Indonesia ini tuh kayak mereka tuh San Mori atau ya riding apapun itu, mereka tuh jadi ajang pansos gitu loh, jadi ajang pamer lah. Nah itulah kenapa mereka cuma pengen bergaul sama yang soalnya motor Matic loh, maksudnya Matic sama Matic, Vespa Matic ditinggalin gitu. Nah itulah kenapa gue bisa kesimpulan kenapa sekarang tuh San Mori itu udah dibilang kayak ajang pansos, ajang pamer ya, karena mereka lupa gitu loh esensi dari Mori atau ya riding apapun. Ya esensinya itu ya kalian riding mau motor apapun ya, terus kalian jalan dari suatu tempat ke suatu tempat
dan kalian biasanya makan atau nongkrong gitu kan. Ya itulah esensi dari riding atau sunmori lah bisa dibilang. Bukan kalian malah kayak bergengsi atau nggak berkubu A, kubu B, kubu C gitu loh. Kalau menurut gue ya beda banget motoran di tahun 2015 atau 2016 itu yang awal-awal booming banget motoran sama 2020-2021. Kayak dulu itu orang tuh mau motor apapun ya diajak main gitu loh. Kalau sekarang ya berkubu-kubu deh, penuh drama ya bun. Kayak dulu tuh bener-bener simple gitu. Anjas gue udah kayak suhu permotoran aja. Cuma ini kan berdasarkan pengamatan gue gitu loh. Jadi gue belakangan ini karena sering hujan, jadi kan nggak keluar-keluar. Nah gue kebanyakan nonton YouTube. Jadi kayak video-video zaman dulu tuh kayak penuh konten gitu loh, pure konten. Kalau sekarang dikit-dikit drama lah atau nggak clickbait lah, berantem di jalan, malah cuma bercanda doang. Jangan kebanyakan drama deh. Kalau kata Winston Renaldi, hey sadar hey. Untung aja gue belum dirasukin iblis. Kalau dirasukin iblis, wah gibah kita di pagi hari ini bisa lebih jospar John. Gue juga paham sih kenapa sekarang penuh drama, karena yang bikin drama-drama itu tuh bocil-bocil goblok gitu loh, yang masih di bawah umur, yang belum dewasa secara mental ataupun emosional. Makanya wah gila, makanya mereka tuh karena ya suka drama, makanya mereka sering menghujat gitu loh. Sebenarnya yang udah dewasa tuh nggak ada ikut-ikutan gitu loh, kayak gua atau nggak yang di atas gua lah. Ya mereka tuh ya diem-diem santuy aja. Sebenarnya yang bikin rame ini ya bocil-bocil underage yang masih di bawah umur, yang belum punya SIM ya kan. Tapi karena mereka ngakunya sebagai pemotor, makanya bisa dibilang ya dunia motor sekarang lagi drama gini loh. Maksudnya orang dengan apa ya, dengan asumsi bahwa anak motor itu semua umur gitu loh. Padahal kan yang penuh drama atau yang penuh pansos, gengsi gitu-gitu kan yang bocil gitu loh. Makanya jangan gara-gara kalian nih yang masih kecil-kecil, kalian bikin kita semua dilabelin kayak wah ini udah nggak kondusif, wah kerjanya ngurusu doang nih kan. Ya pokoknya jangan gara-gara satu dua orang ya semua kena gitu loh. Kalian harus pikirkan dampak ke depannya. Oh ya kalau misalnya kalian pengen cepet dewasa gitu, maksudnya pengen cepet terbuka gitu pikirannya, ya kalian sebisa mungkin ya kalian udah harus punya idol lah, atau enggak kalian punya apa ya, lingkungan kalian tuh yang udah dewasa, jangan yang masih bocil-bocil gitu loh, ngerti gak sih? Itu kok salah satu syarat kalau misalnya kalian pengen cepet dewasa dari gua. Ya karena circle gua itu entah kenapa kayak semua kayak udah pada mau siap kerja, udah kayak mau bapak-bapak gitu. Tapi ya jokesnya masih setengah bapak-bapak, anjas. Oke, yang terakhir nih, ini masalah kayak bercanda atau baper ya gitu. Nah maksudnya gue udah kesel, maksudnya gue kesel banget tidak sama orang-orang yang udah ngata-ngatain, misalnya mereka saling hujat nih, ya spion bar end doang, ya gantiin lepet doang. Terus kan misalnya orang dihujat marah gitu loh, terus mereka berlindung dengan kata baper atau enggak bercanda doang, elah bercanda doang, off baper gitu. Nah itu gue kesel banget lah, maksudnya orang wajar dong baper, artinya dia masih punya hati. Nah nggak kayak mulut lu tuh nggak punya hati. Maksud gue gini ya, lu ngatain dia secara sosial media, lu pikir dia robot, lu pikir dia bot apa? Dia orang men, ya sama aja itu kayak lu ngobrol sama dia depan langsung gitu loh. Jadi ya jangan kalian anggap sosial media itu bebas gitu loh. Nah maksudnya kalian jangan dikit-dikit anggap bercanda. Ya emang hidup kalian penuh bercanda doang anjir. Serius lah, maksud gua kalian ngomong gitu sopan nggak? Kalau misalnya nggak sopan atau nggak ngobrol lah kayak gitu, ngatain gitu ke orang tua kalian atau nggak ke adik kalian, atau nggak ke diri kalian deh. Ya maksud gua gini loh, sebelum kalian melakukan sesuatu itu ke orang lain, lakukan dulu hal itu ke diri kalian sendiri, ngerti gak sih? Misal nih kalian mau mukul ya, pukul orang ya, kalian pukul diri kalian dulu sendiri. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya jangan dong. Nah yang gue paling kesel itu, maksudnya ini yang kedua paling kesel ya, orang menormalisasi gitu loh. Maksudnya adalah orang kayak dia bikin video marah-marah, maksudnya dia kayak wah saya nggak terima ini, maksudnya kalian udah bawa nama keluarga gitu kan, biasanya sampai ngata-ngatain sampai keluarga. Terus komen-komen sectionnya itu sampai maksudnya bilangin loh kayak wah bercanda doang kok bro gini, maksudnya itu normal kok, this is Indonesia, tai kucing. Terus ada juga yang bilang kayak lu kalau misalnya baperan nggak usah main sosial media. Lah kok nggak usah baperan, nggak boleh main sosial media loh? Lu pikir dia robot? Loh dia manusia punya hati, jadi ya lu jangan
jangan senak jidat ngatur orang gitu loh. Maksudnya beretika lah dalam sosial media. Anjay. Ada nggak diajarin di agama kalian deh gini ya, di agama kalian boleh nggak saling menghujat? Kan nggak boleh kan. Kalau misalnya kalian masih blunder gitu nentuin yang mana yang benar mana yang salah, ya berpatok lagi lah sama agama kalian, sama iman kalian. Boleh nggak begitu? Tunjukin deh satu ayat aja atau nggak satu pembuktian di agama kalian boleh menghujat. Maksudnya ya kalian bertanggung jawab lah sama yang kalian omongin itu loh. Kalian udah ngatain orang, ya giliran disamperin sama orangnya, di track gitu ya, terus kan, maaf saya cuma bercanda, saya kilaf. Ya itu mah kayak gitu. Makanya YouTube zaman sekarang tuh kalau misalnya ada masalah, ya udah masalah minta maaf, klarifikasi gitu terus sampai tahun jebot anjir. Beda. Kalau dulu kan sampai samperin terus sampai dikasih hukum jerah lah ya, bisa penjara atau nggak denda gitu kan. Kalau sekarang cuma dikit-dikit, mohon maaf, saya minta saya mau klarifikasi gini-gini, klarifikasi selonjoran lagi, maksudnya ngomongnya asal-asalan, malah playing victim lagi. Nah itu gue kesel banget anjir. Jadi ya kalian tuh harus punya etika gitu loh. Sekali lagi ya, etika gengs. Apa yang kalian chat, bayangin aja kalian lagi ngobrol sama orang gitu loh di dunia nyata. Wah gila. Gaib-gaib anjir, motor-motor di Starbucks Pound. Bener kata Denny Mas, bener kata TJR. Oke, kira-kira begitu aja. Nanti vlognya lanjut. Sekarang gue mau ke Senayan sih, mau jepret-jepret, mau foto-foto orang goes. Sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa